Mangatun listeners, segera kita akan mendengarkan bab 5, masih dalam cerita Terpaksa Menikah, dan kali ini judulnya adalah Menu Sarapan. Kira-kira menu sarapan siapa yang memasaknya? Segera saja yuk kita dengarkan bersama-sama. Tapi sebelumnya kembali saya akan membacakan author's reminders for the readers. Okay. Hai, please jadilah pembaca yang bijak. Jangan membandingkan karya novel ini dengan novel lainnya, apalagi sampai menyebut merek dan membanding-bandingkan karakter pemerannya. Author memang sengaja membuat karakter Satya dan Adelia seperti itu. Kalau tidak suka, silahkan out. Follow Instagram nona.kireina. Dan ada catatan satu lagi, ini hanya cerita fiksi. Jadi suka-suka author ingin berimajinasi seperti apa. That's it. And now let me start. Adelia menyusul Satya yang sejak tadi tak keluar untuk makan malam. Perlahan ia mengetuk pintu. "Tuan, aku membawakan Anda makan malam." Suasananya masih hening. Adelia membuka pintu dengan perlahan. Ditatapnya Satya yang sudah tertidur. Nampan yang berisi makan malam itu ia letakkan di atas meja. Perlahan mengangkat kaki Satya yang menindih selimut. Adelia menarik selimutnya itu dan menyelimuti tubuh suaminya. Baru saja Adelia melepaskannya, grab. Adelia terjerembab jatuh di atas tubuh Satya. Keduanya saling bertatapan. "Kau pandai sekali ya mencari kesempatan." Tangan Satya mulai meraba dan masuk ke dalam piyama tidur Adelia. "Tidak, Tuan. Aku tidak mencari kesempatan. Tolong lepaskan saya." Adelia memberontak. Ia lupa dengan surat perjanjian mereka. Raut wajah Satya mendadak kesal. "Menyingkir." Dengan sigap, Adelia berpindah tempat dan segera memberikan makan malam itu padanya. "Tuan, makanlah meskipun sedikit." Jam menunjukkan pukul 22:17 malam hari. Keduanya sudah tertidur lelap dan saling berhadapan. Guling sebagai pembatas di antara keduanya hingga malam semakin larut. Grab. Adelia terkejut di tengah tidurnya saat tangan Satya yang tiba-tiba saja memeluknya seperti guling dan mulai meraba-raba. "Oh tidak, tolong Tuhan." Bagaimana caranya melepaskan diri dari tuan muda yang saat ini sedang tidur? Siapapun pasti tidak ingin diganggu dari tidurnya. Pelan-pelan, Adelia mendorong tubuh Satya agar kembali ke tempat semula. Setelah berusaha, akhirnya berhasil. Adelia menghela nafas lega saat ia hendak membalikkan tubuhnya ke arah yang berlawanan. Grab. Spontan, Adelia memukul tangan Satya dengan kuat dan membangunkannya. Dia bangun. Lebih baik aku pura-pura tidur sajalah. Lama menanti namun tak ada reaksi. Entah Satya sedang mengigau atau apapun itu, intinya malam ini Adelia benar-benar tidak bisa tidur dengan nyenyak. Seluruh badannya sakit. "Wahai pagi, cepatlah datang," keluhnya di dalam hati sembari menggigit ujung jempolnya.
Cahaya mentari menyeruak masuk ke dalam kamar melalui celah ventilasi udara. Beruntung pagi ini Adelia yang bangun lebih awal. Segera ia beranjak mandi. Setelah mandi, Adelia segera turun ke lantai 1. "Selamat pagi, Nona muda," sapa Fang kepadanya. "Selamat pagi, Fang. Beritahu kepadaku apa yang disukai dan yang tidak disukai Tuan Muda." Fang terlihat kikuk. Seperti yang semalam, Tuan Muda Satya tidak menyukai kopi manis. Kopi hanya 1 sendok teh saja dituang. Tidak minum alkohol, tidak suka makanan manis. Untuk lauk dan sayur, Tuan Muda Satya hampir menyukai semuanya, Nona muda. Fang tersenyum. "Begitukah? Baiklah, Fang, terima kasih. Pagi ini aku yang membuat menu sarapan ya." "Apa? Iya, baiklah Nona. Saya akan membantu. Kebetulan hari ini chef tidak bisa datang." Selagi membuat menu sarapan, Satya turun. Ia sudah memakai pakaian formal. Di harinya cuti, Satya masih memakai pakaian formal, bukannya pakaian santai. "Selamat pagi, Tuan." Fang menyapa membuat Adelia gugup. Satya mengangguk. Pelayan 1 membawakan koran harian yang tadi ia ambil di kotak surat rumahnya. "Tuan, ini korannya." Satya kembali mengangguk. Adelia membawakannya telur orak-arik, sosis kalkun, grapefruit, dan juga susu untuk sarapan pagi. Adelia masih berdiri di sisi kanan suaminya, menunggunya menghabiskan sarapan pagi. Setelah selesai menyantap makanan, Satya bergegas menuju ruang baca. Sebelum pergi, "Kau juga sarapanlah, jangan sampai sakit." Bola mata Adelia membulat seketika. Baru kali ini ada pria lain yang perhatian selain Ardian. Baik, Tuan." Satya menyantap habis sarapannya tanpa sisa. "Nona, Tuan pasti menyukainya. Karena sangat jarang sekali Tuan mau menghabiskan sarapannya." Puji Fang terlihat senang. Selama ini tak satu pun yang pernah diperhatikan tuan mudanya itu. Sebuah surel masuk di email Satya. "Ken, segera cek surel ini." Pesan terkirim. "Baik, Tuan." Pesan diterima. Beberapa menit kemudian Ken mengirim tuan mudanya sebuah laporan transaksi keuangan perusahaan cabang yang ada di Bandung. "Tuan, saya mengirimkan laporan di email Tuan mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan di perusahaan cabang Bandung." Pesan diterima. "Siapkan semuanya, setelah cutiku selesai kita berangkat ke Bandung." Pesan terkirim. Satya keluar dari ruang baca dan menapaki anak tangga menuju kamarnya di lantai 2. Adelia yang saat itu sedang menyisir rambutnya dan melepas kacamata tebal terlihat begitu manis dengan wajah polosnya. Deheman Satya mengejutkan Adelia. Adelia pun segera kembali mengikat rambutnya dan memakai kacamatanya. "Tuan, Anda butuh sesuatu? Kenapa tidak kau biarkan terurai saja rambutmu?" Adelia terlihat bingung. "Tidak apa-apa, lupakan apa yang kukatakan barusan." Satya merebahkan dirinya di atas ranjang. Ia menatap punggung Adelia sejenak kemudian tertidur. Jadi miliarder enak sekali hidupnya. Makan dan tidur. Senangnya. That's it. Telah selesai saya bacakan bab 5 Mangatun Lovers tentang menu sarapan. Akan segera saya kembali membacakan bab 6 and the rest of the story.
Please stay put, stay tuned, wait for me, I will be back. To be continued mga tun listeners. Bersambung.